Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafirah Ayu Aprilia dengan NIM 201103020001. Saya dari kelas Pengembangan Masyarakat Islam, Studi Masyarakat Marginal. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Etika Pengembangan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Hilmi Azizi, MPDI. Pada video kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan mengenai apa itu etika pengembangan masyarakat. Untuk selanjutnya silahkan simak video berikutnya. Baik, langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui mengenai mata kuliah etika pengembangan masyarakat. Menurut saya, mata kuliah etika pengembangan masyarakat merupakan mata kuliah yang membahas mengenai tentang bagaimana seorang pekerja sosial atau pengembang masyarakat dalam bertindak dan berperilaku di dalam masyarakat. Seorang pekerja sosial diharuskan memiliki kode etik yang berlaku, karena dengan adanya kode etik, seorang pekerja sosial akan memiliki sifat profesional di dalam memberdayakan masyarakat. Karena yang kita ketahui dalam masyarakat terdapat berbagai macam individu maupun kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi dengan adanya kode etik ini akan memudahkan seorang pekerja sosial dalam berbaur di dalam masyarakat. Juga dalam mata kuliah etika pengembangan masyarakat ini membahas mengenai bagaimana strategi-strategi yang digunakan seorang pengembang masyarakat atau seorang pekerja sosial dalam memberdayakan masyarakat. Dengan strategi ini diharapkan pengembang masyarakat atau pekerja sosial dapat lebih mudah dalam mengetahui apa yang sedang terjadi dalam masyarakat, karena strategi-strategi ini berisi tentang apa-apa yang akan dilaksanakan dalam memberdayakan masyarakat. Lalu lanjut saja pada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana tentang standar perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial dalam menjalankan tugas profesionalnya. Menurut saya pada hal ini ada 6 poin yang harus dilakukan atau standar perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial, di mana yang pertama yaitu melakukan pelayanan secara profesional. Seorang pekerja sosial diharuskan memiliki sikap profesional terhadap pekerjaan yang dilakukannya, di mana seorang pekerja sosial tidak boleh mencampurkan urusan pribadinya, kehidupan pribadinya dengan urusan yang menyangkut masyarakat umum atau hal-hal umum, sehingga keduanya akan bisa saling terpisah dan berjalan secara beriringan. Kemudian yang kedua adalah bersikap adil, di mana adil di sini seorang pekerja sosial tidak boleh berat pada salah satu pihak saja, tetapi dalam menyelesaikan sebuah masalah, pekerja sosial diharuskan melihat kedua belah pihak dan mengambil jalan tengah dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi dalam bersikap adil ini, seorang pekerja sosial tidak diperbolehkan untuk berat pada salah satu pihak saja karena merasa seseorang itu adalah orang yang dekat dengannya, tetapi seorang pekerja sosial harus bisa bersikap adil dan bersikap fair, di mana dengan ini keadilan akan bisa terwujud. Kemudian yang ketiga adalah menjaga harkat dan martabat seseorang. Dalam hal ini, seorang pekerja sosial diharuskan selalu menghormati siapa saja yang masyarakat yang akan diberdayakan tanpa memandang status sosial mereka dalam masyarakat. Kemudian yang keempat adalah mementingkan hubungan kemanusiaan. Dalam hal ini, memanusiakan manusia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seorang pekerja sosial, di mana dengan memanusiakan manusia adalah membuktikan bahwa kita adalah seorang pekerja sosial yang baik, karena dengan memanusiakan manusia berarti kita dapat mewujudkan sebuah pemberdayaan yang baik di masyarakat. Kemudian standar yang kelima adalah dapat dipercaya dan dapat menjaga sebuah kerahasiaan. Hal ini bukan
hal umum lagi yang seharusnya dilakukan oleh seorang pekerja sosial, di mana seorang pekerja sosial harus bisa menjaga privasi dari seseorang masyarakat yang diberdayakannya tanpa membukanya ke publik ataupun menyebarkannya di lain tempat, karena menjaga sebuah privasi perlu dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Kemudian yang terakhir adalah kita sebagai seorang pekerja sosial diharuskan memiliki kompetensi yang mumpuni dalam memberdayakan masyarakat. Setidaknya kita memiliki ilmu-ilmu yang akan kita gunakan dalam memberdayakan masyarakat. Seperti kita bisa memiliki atau kita bisa menyusun strategi yang akan kita gunakan dalam memberdayakan masyarakat. Kemudian kita dapat menyusun program-program yang akan kita lakukan dalam memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat akan terbantu dengan adanya kehadiran kita. Masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis wilayah kerja dari seorang pekerja sosial. Menurut saya, jenis wilayah kerja dari seorang pekerja sosial itu tergantung dari bidang apa pekerja sosial itu berasal. Karena seorang pekerja sosial itu bidang cakupannya sangat luas dan sangat banyak, baik itu dari bidang kesehatan, pendidikan, hukum, aparat negara, maupun seorang pekerja sosial yang bekerja di organisasi non-profit. Pada bidang pendidikan contohnya, pada bidang pendidikan ini, pekerja-pekerja sosial biasa kita sebut dengan tenaga-tenaga pengajar atau tenaga-tenaga ahli yang dapat mendidik seseorang seperti guru, dosen, di mana cakupan wilayah kerja mereka adalah pada lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun informal, seperti sekolah-sekolah pada tingkat SD, SMP, SMA, maupun sampai perguruan tinggi. Kemudian ada bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan ini, cakupan kerja wilayah seorang pekerja sosial adalah lembaga-lembaga pusat kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan pekerja sosial dalam bidang ini biasa kita menyebutnya dengan tenaga atau ahli-ahli medis seperti dokter, bidan, ataupun perawat. Lalu ada bidang hukum, di mana dalam bidang hukum ini cakupan wilayah kerja seorang pekerja sosial adalah contohnya seperti pengadilan-pengadilan agama, di mana di sana terdapat hakim, pengacara, maupun seorang penegak hukum lain. Lalu ada bidang pada aparatur pemerintahan. Pada aparatur pemerintahan ini terdapat seorang pekerja sosial yang biasa kita menyebutnya atau jenisnya seperti polisi, tentara, satpol PP, di mana cakupan pekerjaan mereka adalah pada menjaga keamanan masyarakat, atau lebih tepatnya mereka menjaga agar masyarakat aman dari apa-apa yang bisa menyebabkan perpecahan di masyarakat. Kemudian ada bidang wilayah atau cakupan wilayah pekerja sosial pada organisasi non-profit, di mana cakupan pekerja sosial pada bidang ini adalah pada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, di mana pada organisasi non-profit ini terdapat masyarakat atau masyarakat umum yang menjadi relawan-relawan dalam memberdayakan suatu masyarakat. Selanjutnya masuk pada pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana urgensi antara pengembangan masyarakat dalam bidang dakwah Islam. Seperti yang kita tahu bahwa dakwah merupakan kegiatan dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam membangun umat agar mencapai kehidupan yang sesuai fitrahnya, yaitu berjalan di atas kebenaran dan kebaikan. Lalu urgensi dari pengembangan masyarakat dengan bidang dakwah Islam adalah seorang pengembang masyarakat dapat menjadi seorang penggagas yang akan mempererat asas atau dasar masyarakat sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian juga bisa menjadi seorang penggerak kepedulian individu terhadap lingkungan dan sosial. Pengembang masyarakat juga berperan menjawab keraguan umat dalam menghadapi persoalan kehidupan dan
Pengembang masyarakat berperan sebagai media perekat ukhuwah masyarakat agar masyarakat tidak menjadi terbelah atau terpecah menjadi beberapa bagian. Jadi, hubungan atau urgensi pengembangan masyarakat adalah bukan hanya pada proses transmisi ajaran Islam saja, tetapi juga pada proses transformasi dan internalisasi ajaran Islam pada kehidupan sehari-hari, agar ajaran Islam ini menjadi sebuah pandangan hidup atau ideologi yang melekat pada berbagai aspek kehidupan seorang individu di kehidupan sehari-harinya. Baik, masuk pada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan kelima mengenai sumbangsi apa yang akan saya berikan sebagai calon fasilitator atau pengembang masyarakat untuk masyarakat di sekitar saya. Untuk hal ini, sumbangsi apa yang akan saya berikan ketika saya menjadi seorang fasilitator atau seorang pemberdaya masyarakat adalah sumbangsi berupa tenaga, pikiran, waktu, serta kemampuan yang saya miliki dalam mengembangkan masyarakat. Di mana dalam hal ini, saya ingin mengembangkan masyarakat dengan fokus atau tujuan utama, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di mana dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia diharapkan masyarakat itu menjadi masyarakat yang mandiri, sehingga mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari tanpa bergantung dengan orang lain atau bergantung pada bantuan-bantuan sosial yang ada. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya dari masyarakat juga dapat menjadi sebuah perubahan sosial yang ada dalam masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik dan atau masyarakat yang lebih sejahtera. Baik, mungkin cukup sekian video Q&A mengenai pertanyaan seputar mata kuliah etika pengembangan masyarakat ini. Saya meminta maaf apabila di sepanjang video terdapat salah kata maupun kurangnya materi yang saya sampaikan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.